Dan hari ini kita siaran di Akib Channel dalam rangka untuk membahas masih tentang proyek ibu kota negara. Ibu kota negara itu untuk siapa sih keuntungannya begitu? Dan kenapa kok setelah wacana referendum yang disampaikan oleh seorang kader dari Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid atau HNW, tiba-tiba kok muncul tagar bubarkan PKS gitu loh. Nah ini kan nggak nyambung sebenarnya. Cuman kita mau akan kupas lebih lanjut. Apakah tagar bubarkan PKS itu adalah murni suara masyarakat yang menginginkan Partai Keadilan Sejahtera untuk dibubarkan, atau sebenarnya itu suara-suara dari buzzer? Karena kita harus cek ya, ruang aspirasi di sosial media itu memang ada yang mayoritas itu adalah aspirasi genuine asli yang memang itu menggambarkan ya suasana kebatinan dari masyarakat yang tidak bisa dihalangi oleh media-media mainstream, karena suara itu alami langsung dituangkan dalam bentuk quote, kata-kata, dan biasanya kalau ada trending itu mereka akan mengasosiasi dengan pendapat atau aspirasi yang ada pada trending. Misalkan tolak IKN, nah, proyek IKN. Nah, ketika ada tagar tolak proyek IKN, ya, netizen kemudian ikut melambungkan tagar tersebut, berarti suasana batin atau aspirasi yang dimiliki oleh masyarakat itu sejalan dengan bunyi tagar tadi, begitu. Tapi kita mau periksa apakah benar sih, ya, tagar bubarkan PKS itu memang suara aspirasi masyarakat atau jangan-jangan buzzer saja. Nah, ini kita akan lihat dari beberapa trending yang ada, termasuk aspirasi opini yang berkembang, dan kita kaitkan dengan sebenarnya ya siapa sih yang diuntungkan dari proyek ibu kota negara ya yang akan dipindahkan dari Jakarta menuju Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Baik, setiap kejadian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita awali dari referendum gitu ya. Apakah kemudian aspirasi dari warga negara, apalagi aspirasi ini juga disampaikan oleh anggota DPR dari PKS dan juga anggota MPR, yakni Hidayat Nur Wahid, itu suatu aspirasi yang bertentangan dengan konstitusi, apa itu sahih saja gitu. Jadi sah-sah saja setiap orang untuk menyampaikan pikirannya agar ada sebuah referendum. Referendum itu sendiri adalah sebuah proses pemungutan suara secara umum, secara massal kepada seluruh masyarakat untuk menentukan satu kebijakan-kebijakan umum yang berkaitan dengan eksistensi negara. Jadi tidak semua hal ya kemudian ditentukan dengan referendum. Misalkan kalau untuk menentukan kepala daerah itu cukup dengan pilkada, untuk memilih anggota DPRD itu melalui pemilu yang dibarengkan dengan pemilihan DPR RI gitu. Untuk milih presiden pun cukup dengan pilpres, tidak dengan referendum gitu. Nah, untuk mengubah konstitusi sebagian atau part-part tertentu itu ada dengan mekanisme amandemen di MPR. Tapi kalau mengubah konstitusi keseluruhan ya itu hal yang di luar kapasitas MPR, dan itu yang kemudian menjadi aspirasi sebagian tokoh-tokoh menganggap bahwa amandemen konstitusi kita sejak reformasi itu inkonstitusional karena dilakukan oleh MPR. Semestinya kalau amandemen itu berlaku tentang pokok-pokok satu negara yang akan berimplikasi pada eksistensi negara, perubahan struktur dan sebagainya, semestinya ya harus tanya ke rakyat. Tanya ke rakyat maunya apa, dan mekanisme untuk mengetahui aspirasi masyarakat itu seperti apa, keinginan seperti apa, kehendak mereka seperti apa. Apakah benar aspirasi rakyat itu telah diwakili oleh anggota DPR atau justru sebaliknya? Anggota DPR yang ada di Senayan justru tidak mewakili rakyat, tapi justru menjadi hamba oligarki. Jadi tulisan saya kemarin pasca pengesahan RUU IKN menjadi undang-undang ibu kota negara, dan sampai hari ini belum dinomori ya. Saya membuat tulisan anggota DPR bukan wakil rakyat, tapi hamba oligarki. Nah itu memang perlu diuji ya aspirasi yang genuine itu seperti apa. Nah referendumnya adalah salah satu mekanisme untuk mencari atau mengetahui aspirasi rakyat yang genuine tentang suatu hal berkaitan dengan institusi negara yang strategik itu seperti apa. Dan kalau kita kaitkan dengan pemindahan ibu kota negara, tentu wajar ya, sah-sah saja ada warga negara, baik dia dalam kapasitas warga negara biasa, apalagi dia punya kedudukan sebagai wakil rakyat, anggota DPR seperti Hidayat Nur Wahid ini, untuk menyampaikan
suara aspirasi tentang referendum untuk menentukan apakah seluruh rakyat Indonesia setuju dan sependapat ibu kota negara dipindahkan dari Jakarta menuju Penajam Pasar Utara, atau sebaliknya justru mayoritas tidak menghendaki itu, dan justru mayoritas yang mempersoalkan persoalan bangsa ini bukanlah masalah ibu kota pindah atau tidak, tapi masalah utama bangsa kita adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan kebutuhan yang real dirasakan oleh masyarakat, masalah kemiskinan, pendidikan, pengangguran, masalah pandemi yang belum kelar-kelar gitu. Dan tentu saja kita juga akan mengetahui lebih lanjut begitu alasan-alasan pindah ibu kota itu seperti apa, kemudian dikaitkan dengan kondisi keadaan yang ada di sana di Penajam itu. Kalau kita lihat dari sisi kajiannya itu, apakah perpindahan ibu kota dari Jakarta menuju Penajam Pasar Utara itu menguntungkan seluruh atau segenap rakyat Indonesia, atau hanya segelintir oligarki. Sebenarnya ke channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu untuk diketahui bahwa hari ini saya melihat di beberapa WhatsApp itu masih kencang penolakan, dan saya melihat ini akan eskalasi akan terus membesar. Nah, kembali kepada soal apakah referendum itu konstitusional. Pertama, memang negara kita di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan itu memang tidak mengenal mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan melalui proses referendum. Yang ada adalah melalui proses legislasi yang dilakukan oleh DPR RI. Itu catatan pertama. Kalau kita bicara referendum legislasi dalam konteks bahwa ada mekanisme atau tahapan-tahapan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang di dalamnya memuat mencari atau memungut aspirasi publik melalui mekanisme referendum. Nah, kalau konteksnya demikian tidak ada. Yang ada hanyalah di dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan itu memang ada mekanisme hearing dengan pendapat untuk menyerap aspirasi publik, dan kemudian uji publik apakah rencana RUU yang akan dibuat oleh legislatif itu memiliki akseptabilitas publik yang tinggi atau bisa diterima oleh publik. Nah, sayangnya di dalam RUU IKN ini banyak kucing-kucingan gitu, bahkan terakhir digedor ngebut ya sampai malam berapa jam gitu, pagi-pagi siangnya langsung paripurna, dan tahu-tahu kita undang-undang ini sudah disahkan. Ini mirip mirip Omnibus Law kedua lah. Jadi tidak ada transparansi, kesan ini eksklusif kerjaan dewan, dan saya luar biasa itu ada Terilia menulis bahwa suara yang hadir itu tidak juga dalam bentuk quorum real, tapi sebagian besar anggota DPR yang ngetok palu berpurna dalam pengesahan RUU IKN ini ternyata lewat daring atau lewat Zoom Meet, walaupun itu juga sudah dilegalisasi, diperbolehkan begitu melalui tatip DPR RI karena ada kondisi pandemi. Tapi saya ingin katakan bahwa materinya itu yang menjadi soal yang tidak diketahui oleh masyarakat. Sehingga, yang kedua masuk. Kalau referendum legislasi itu tidak ada mekanismenya, ada referendum semesta. Kalau referendum semesta itu dasarnya bukan pada peraturan perundang-undangan dalam konteks pembentukannya. Pernah sudah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2018. Bukan begitu. Tapi adalah kehendak publik yang kalau referendum ini dimaui oleh masyarakat, tentu sah-sah saja masyarakat menginginkan dilibatkan langsung, bukan diwakili kepentingannya oleh anggota DPR. Hal ini terjadi manakala apa? Manakala masyarakat merasa aspirasinya tidak terwakili oleh anggota DPR. Kalau masyarakat merasa atau sudah puas dengan kinerja DPR sudah diwakili, ya selesai. Persoalannya adalah selama ini memang kita ketahui banyak produk legislasi itu yang ditentang masyarakat, tapi DPR tetap saja jalan mengetok palu. Nah, kalau itu legislasi tidak terkait eksistensi negara sih nggak ada masalah. Tapi kalau ini kan terkait eksistensi negara, ibu kota. Jadi ibu kota negara itu bukan sekedar memindahkan tempat atau sekedar membangun proyek perumahan konstruksi, bukan sekedar membangun kawasan perumahan seperti yang dilakukan pengembang ya, Agung Podomoro Ren, kemudian Ciputra dan sebagainya, bukan sekedar itu. Tapi di sana mengandung aspek filosofis, historis, aspek konstitusional, aspek bagaimana ya kemitraan negara dengan negara-negara lainnya, dan banyak hal yang tidak bisa kemudian dianggap proyek IKN itu sekedar proyek saja, tidak bisa. Kalau itu pandangannya konstitusi ya. Dan itu yang kemudian menyebabkan ide referendum ini muncul.
Jadi apa yang telah diketok oleh DPR diuji langsung oleh prinsipal. Siapa prinsipal? Ya rakyat langsung. Nah, kalau di dalam referendum tadi misalkan mayoritas suaranya sama dengan yang sudah dilegislasi oleh DPR, kan nggak ada masalah juga. Berarti program atau proyek IKN itu semakin legitimit karena didukung oleh rakyat melalui proses yang disebut dengan referendum. Tapi kalau ternyata faktanya memang proses referendum itu tidak dikehendaki, ya kan, proses referendum itu justru menghasilkan masyarakat tidak menginginkan legislasi itu dilakukan, tapi pindah ibu kota dilakukan, tapi malah menolak dan menginginkan Jakarta tetap menjadi ibu kota. Ya tentu saja tidak boleh ada yang komplain, tidak boleh ada yang merasa kepentingannya dipersoalkan, tidak boleh, karena memang itu kehendak rakyat. Katanya kedaulatan itu ada tentang rakyat, katanya Vox Dei, Vox Populi, suara rakyat, suara Tuhan. Nah, kalau kehendak rakyat, suara rakyat, ya dalam konteks referendum tadi menghendaki Jakarta tetap menjadi ibu kota negara, ya DPR harus berbesar hati. Jangan dia kalau maling kundang itu durhaka kepada rakyat. Kalau DPR durhaka kepada rakyat, nanti rakyat bisa nyumpahin, hai DPR jadilah batu, kan selesai. Bahaya begitu. Kalau DPR jadi batu, dia ngomong seperti apapun nggak akan didengar oleh rakyat. Siapa yang ngomong pendapat itu DPR? Alah, DPR biasalah. Ucara bla 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 bla. Itu pendapat dari mana? Dari DPR. Nggak percaya lah. Nah, itu bisa terjadi. Itu DPR sudah dikutuk oleh rakyat menjadi batu. Jadi omongannya sudah nggak akan didengar oleh rakyat. Nah, saya mau objektif saja ya. Sebenarnya salah nggak sih Hidayat Nur Wahid itu mengajukan referendum? Nih, kalau secara formil, secara mekanisme, tadi saya sudah jelaskan. Nggak ada salahnya. Tinggal kembali berpulang kepada rakyat. Mau atau tidak? Kalau mau, ya monggo. Kalau tidak, ya sudah. Tapi kalau melihat dinamikanya, ya jelas rakyat juga ingin menyampaikan pendapatnya sendiri tanpa dipotong-potong pendapatnya itu oleh wakilnya. Karena wakil itu bahaya. Jadi ada pamir di kalangan Jawa. Kalau titip uang itu pasti berkurang, khawatir berkurang. Kalau titip omongan pasti ditambahi. Nah, kita rakyat ini tidak mau omongan kita, aspirasi kita ditambah-tambahi dengan sesuatu yang nggak pernah kita inginkan. Misalkan ditambah-tambahi, rakyat sudah menginginkan pindah ibu kota, rakyat sudah sesak di Jakarta, nggak tahan banjir. Itu enggak. Jadi kita pengen menyampaikan aspirasi langsung dalam satu forum referendum tadi, gitu. Nah, di dalam referendum tadi dijelaskan dua pilihan, apakah tetap dengan ibu kota Jakarta atau pindah ke Penajam Pasar Utara sebagaimana sudah dirancang oleh DPR. Nah, sekarang kita masuk ke substansi. Siapa sebenarnya diuntungkan oleh proyek IKN ini, proyek ibu kota negara? Kita cek, saya tidak mau meneliti sendiri, saya menggunakan saja hasil kajian yang sudah diuji oleh lembaga yang kompeten. Adalah WALHI, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, dengan sejumlah lembaga sosial masyarakat atau LSM Lingkungan Hidup, Catam dan sebagainya, termasuk WALHI Kaltim, sudah menerbitkan buku. Bukunya ini judulnya Ibu Kota Baru Buat Siapa? Ini bukunya, kebaca nggak ya? Nah, Ibu Kota Baru Buat Siapa? Nah, di dalam eksekutif summary lah. Saya nggak bisa bahasa Inggris pas ya, jadi bacanya eksekutif summary. Karena summary itu ada teman saya namanya Jumari, Juragan Makanan Ringan. Kalau Sumari juga ada kawan saya namanya Sumari. Ini eksekutif summary-nya dikatakan begini. Jadi di kawasan IKN yang akan dijadikan ibu kota negara itu ada 3 ring. Ini ya, 3 ring itu, ring 1 itu luasnya 5.644 hektar. Yang ini kemudian akan dijadikan sebagai kawasan inti pusat pemerintahan. Kemudian ring 2-nya luasnya adalah 42.000 hektar. Nanti akan dijadikan kawasan ibu kota negara. Kalau tadi pusat pemerintahan, ini kawasan ibu kota negara. Dan ring 3 ini luasnya 133.321 hektar yang akan menjadi kawasan perluasan ibu kota negara. Di kawasan ini, kawasan ibu kota negara itu ada 2 konsesi kehutanan
izinnya adalah usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, hutan alam. IUPHKHK. Ini ada PT Internasional Timber atau Timber ini bacanya. Saya baca dengan bahasa Indonesia nguku ya. International Timber Corporation Indonesia Kartika Utama, PT IKU. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan, kayu hutan, tanaman ini masuk di kawasan inti pusat pemerintahan atau ring untuk seluruhnya berada di PT IHM. Sementara ring 2 seluas 42.000 hektar mencakup konsesi PT IHM dan sekaligus PT IKU. Nah, kemudian di sana diakui bahwa PT IPSI Hutani Manunggal atau IHM itu milik Sukanto Tanoto yang menjangkau 6.000 hektar ini. Ini yang kawasan itu ya akan digunakan untuk pembangunan ibu kota. Nah, kemudian ada juga 10 konsesi perkebunan di atasan di kawasan IKN tadi, yakni 8 berada di ring 2 dan 3 yakni di Kecamatan Samboja dan Muara Jawa serta sisanya di Kecamatan Sepaku. Ini Panajem Pasar Utara ya kabupatennya. Konsesi terbesar ada pada PT Perkebunan Kaltim Utama 1 seluas 17.000 hektar yang penguasanya terhubung dengan keluarga siapa? Luhut Binsar Panjaitan. Jadi Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi. Pada wilayah ring 3 nanti ada pembangkit listrik tenaga uap batubara PLTU batubara tersebut mendapatkan izin lokasi pendirian di bawah bendera PT Indo Ridlatama Power PT IRP yang berlokasi di Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kertanegara. Nah, saya mau bacakan nih kesimpulannya. Terdapat 94 lubang luas bekas tambang, 94 lubang bekas tambang batubara yang tersebar di kawasan IKN. Dari jumlah tersebut 5 perusahaan terbanyak meninggalkan lubang tambang, yakni PT Sing Lurus Pratama 22 lubang, PT Perdana Maju Utama 16 lubang, CV Hardiatul Isyal 10 lubang, PT Pahlawan Investama 9 lubang, dan CV Amindo Pratama 8 lubang. Nah, hasil penelusuran dari Walhi ya disimpulkan bahwa penelusuran dalam laporan ini menemukan nama-nama yang berpotensi menjadi penerima manfaat atas proyek IKN tersebut, yaitu para politisi nasional dan lokal beserta keluarga yang memiliki konsensi industri ekstraktif. Nah, kita lihat apakah politisi-politisi ini ada yang terhubung dengan Partai Keadilan Sejahtera sehingga layak tagar PKS dibubarkan begitu. Kenapa? Oh, ternyata ini biangnya PKS, ternyata ini oligarkinya terhubung dengan PKS gitu. Baik, yang pertama ternyata di ring 1 itu ada Sukanto Tanoto dan Hasim Joyo Hadikusumo. Sukanto Tanoto kita tahu pengusaha besar, ya orang kaya, orang terkayu di Indonesia ya. Dan Hasim Joyo Hadikusumo. Sukanto tak terhubung dengan PKS dan Hasim juga tak terhubung dengan PKS. Tapi di sini disebutkan kalau Hasim Joyo Hadikusumo jelas ada hubungan dengan Menhan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Sehingga kalau mau fair, yang terhubung dengan proyek IKN itu adalah Partai Gerindra. Jadi kalau mau fair, yang harusnya dibubarkan itu adalah Partai Gerindra. Gitu. Tapi kenapa kok malah PKS yang dibubarkan? Ini misleading nih. Orang yang ngangkat isu tagar PKS dibubarkan ini misleading, nggak ngerti, nggak bodoh, nggak baca data. Dia hanya terbawa emosi atau mungkin jangan-jangan dia delusi gitu ya. Saya lanjutkan. Kemudian Hasim Joyo Hadikusumo ini tercatat sebagai komisaris utama PT International Timber Corporation Indonesia Kartika Utama atau PT ICKU yang diberikan IUPHHK-HA luasnya luar biasa 173.395 hektar dan tepat berada di ring 2 IKN Ibu Kota Negara. Hasim ini adalah adik kandung dari Saudara Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju Macan Asia. Kemudian ada Reza Herwindo, ini anak dari Setia Novanto, mantan Ketua Umum Partai Golkar. Ini redaksinya begitu, saya baca saja apa adanya. Terpidana korupsi EKTP, namanya tercatat di dalam 3 perusahaan tambang batubara, yakni PT Eka Dwi Panca,
PT Mutiara Panca Pesona, dan PT Panca Arta Mulya Serasi. Perusahaan ini milik keluarga Setia Novanto ini ditemukan berada di ring 2 lokasi IKN. Ya. Nah, saya juga sebutkan tadi ada nama Luhut Binsar Panjaitan melalui perusahaan tambang batu bara ini terhubung melalui perusahaan PT Toba Group. Sekali lagi, ini terkenal nih, PT Toba Group. Yang grupnya diantaranya ada PT Adi Mitra Baratama Nusantara, kemudian ada PT Indo Mining dan Kebun Sawit PT Perkebunan Kaltim Utama 1 yang seluruhnya berada di Kecamatan Muara Jawa yang juga merupakan lokasi ring 3 IKN. Perusahaan-perusahaan milik Luhut ini meninggalkan 50 lubang tambang yang menganga dan juga akan mendapatkan keuntungan pemutihan dosa dari dari pembebasan kewajiban reklamasi. Karena begini, kalau nambang itu kan masih kan lubang-lubang. Nah, di Undang-Undang Minerba itu ada kewajiban pengusaha tambang atau penambang ini untuk mereklamasi ya lubang-lubang tadi agar menjadi cepat pulih kembali. Nah, ini kalau dengan proyek IKN setelah bikin lubang karena menjadi lokasi IKN ya nggak perlu mereklamasi karena tadi nanti akan dibangun jadi gedung-gedung misalnya gitu. Jadi untung beliau ini ya, jadi bebas dari kewajiban reklamasi kan untung, nggak perlu ngeluarin cuan untuk biaya reklamasi karena biaya reklamasi nggak sedikit, mahal dan waktunya juga panjang. Dan ternyata ada juga nama Saudara Yusril Ihza Mahendra, sosok ketua tim pengacara pasangan Jokowi dan Ma'ruf Amin ini dalam sengketa Pilpres 2019. Nama Yusril tercatat memiliki saham sekaligus menjabat sebagai komisaris utama perusahaan tambang batubara PT Mandiri Sejahtera Energindo Indonesia di Kecamatan Sepaku, lokasi ring 2 IKN. Nah, sejak awal transaksi akan terjadi bukan kepada rakyat tetapi pada pemilik konsesi. Perusahaan-perusahaan tersebut akan diuntungkan dan menjadi target transaksi negosiasi pemerintah termasuk pemutihan lubang-lubang bekas tambang yang seharusnya direklamasi. Jadi begini, nanti kalau ada pembebasan lahan itu yang dapat untung beliau bukan tanah rakyat karena di wilayah itu tidak ada tanah rakyat. Semua tanah yang dikuasai oleh taipan ya, oligarki ini. Jadi kalau nanti itu jadi proyek IKN ya yang untung oligarki. Benar bahwa itu suatu tanah negara, tapi kan ada HGU di atasnya, hak guna usaha, dan pengembang atau swasta atau siapapun yang kemudian memanfaatkan hak guna usaha itu dulu nggak bayar kepada negara. Ketika negara mau menariknya kembali ya harus ada biaya, sama saja beli. Dan pembebasan lahan itu tentu akan menguntungkan taipan-taipan tanah yang menguasai daerah ibu kota negara tadi. Siapa tadi? Hasim Joyo Hadikusumo. Apakah dia terhubung dengan PKS? Enggak. Terhubung dengan siapa? Partai Gerindra. Lah kenapa kok yang minta dibubarkan PKS? Yaitu delusi. Kalau mau objektif siapa yang harus dibubarkan? Gerindra. Dan yang kedua ada Setia Novanto. Apakah Setia Novanto terhubung dengan PKS? Bukan. Siapa Setia Novanto itu? Mantan Partai Golkar, ya kan? Terus siapa kalau itu harus dituntut bubar? Ya Golkar gitu. Kemudian siapa lagi? Ada Luhut Binsar Panjaitan, dia juga orang Golkar, ya bubarkan saja Golkar gitu, bukan orang PKS. Luhut itu tidak pernah ngisi pengajian di PKS. Luhut itu tidak pernah ngisi kultum di PKS. Luhut itu juga tidak pernah memberi tausiah kepada kader-kader PKS. Ya, nggak ada itu. Lalu kenapa kok yang minta dibubarkan PKS? Kan kacau ini. Luar biasa. Harusnya, oke lah, kita nggak usah bubar-bubarin partai lah. Kita fokus dengan masalah kita itu oligarki. Walaupun ya oligarki itu juga berkelindan dengan partai. Harusnya yang dibubarkan itu oligarki itu. Dan oligarki itu bubar kalau proyek ini batal. Mereka nggak jadi untung, rugi bandar mereka. Udah kadang membiayai gede, tiba-tiba proyek ini batal, rugi bandar. Makanya kalau mau bikin ya, Taipan itu bubar ya. Jadi proyek IKN itu harus dibikin seperti proyek reklamasi Teluk Jakarta, dibatalkan, dibubarkan, maka biar rugi. Atau dijadikan, ya kalau di darat itu ada contoh konkretnya. Kita jadikan Meikarta kedua. Jadi proyek IKN kita tolak agar menjadi Meikarta kedua. Dan saya untuk mengawasi seluruh yang terlibat dalam proyek IKN, ya. 575 anggota DPR, eksekutif, pengusaha Taipan ini harus diawasi. Kalau ketangkap radar mereka melakukan suap, ya umum lah. Kasus suap itu direklamasi Teluk Jakarta juga ada yang ketangkap dari partai masuk penjara. Di kasus Meikarta bahkan Bupati Neneng nggak masuk penjara gitu kan. Yakin di proyek IKN ada juga yang korupsi, maka itu KPK harus mengawasi dan langsung tangkap. Nah kalau korupsi kena proyek mangkrak lagi, maka sama saja proyek IKN ini akan
kita jadikan seperti Meikarta kedua, dan bahkan ini lebih dasar. Dan kalau ini jadi Meikarta kedua, tumbang itu semua taipan-taipan itu, rugi bandar mereka. Nah, mereka ini yang selalu cari keuntungan dari rakyat dengan numpang program atau proyek-proyek kebijakan negara. Ini kan untung, siapa yang untung? Yang bangun konstruksinya, bangun sarana utility-nya, yang punya lahan di sana, yang punya tambang, yang harusnya punya kewajiban nutup lubang tambang itu nggak perlu lagi karena akan dalam tanda petik ya dibebaskan dari dosa penambangan. Siapa yang rugi? Rakyat. Dia akan diambil pajaknya karena nanti pembiayaan 50% lebih dari APBN. Dan terakhir ada informasi dari saudara Sri Mulyani. Ya, ini Sri Mulyani mengatakan akan mengalihkan program penyelamatan ekonomi nasional. Itu semestinya adalah program terkait pandemi COVID-19, bukan proyek pindah ibu kota. Digunakan untuk pindah ibu kota. Ini kan ngaco. Gak boleh seperti itu. Kalau kita pakai ya ketentuan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang pemberantasan tidak pidana korupsi ya, proses pengalihan anggaran ya, alokasinya dari penanganan ekonomi nasional menjadi digunakan untuk proyek penanggulangan proyek pembangunan ibu kota baru, ibu kota negara di Panajem Pasar Utara. Ini korupsi, penyalahgunaan wewenang, ini perbuatan melawan hukum, dan ini merugikan keuangan negara. Kenapa? Uang negara dari rakyat yang seharusnya untuk ya mengembalikan ya situasi ekonomi setelah pandemi dalam program penanganan ekonomi nasional kok dialihkan untuk bangun ibu kota. Ibu kota itu siapa yang untung? Nah tadi yang untung adalah para oligarki, rakyat nggak ada untungnya. Nggak mungkin di sana nanti ada pengusaha ekonomi mikro dan menengah yang dapat proyek di IKN, nggak dapat. Ya paling banter nanti ya ekonomi menengahnya ibu-ibu yang jualan pecel di sana, kalau ada pekerja beli pecel. Itu pun kalau tidak dikonsolidasi semuanya, cateringnya juga sudah ada perusahaan catering yang nanggung nanti pada program pembangunan. Semua sudah diatur-atur oleh mereka. Dan yang kebagian apa? Rakyat nggak kebagian apa-apa. Kebagian bayar pajak, kebagian beban utang, kebagian daripada untuk mengalokasikan APBN kepada proyek pengembangan IKN yang baru tadi. Jadi aneh gitu loh kalau yang nolak rakyat kok tuntutannya PKS dibubarkan. Dan ini juga kepada umat Islam saya ingin sampaikan begini ya. Kita mungkin boleh beda ya beberapa hal terhadap ijtihad. Tapi kalau ketika saudara kita dizalimi ya ini kan narasi-narasi bubar-bubar kan ngaco ini. Ini harus kita tolong. Karena mereka ini kan nggak cuman kepada PKS, semua yang terkait Islam. Dulu HTI dibubarkan, merembet ke FPI, sekarang merembet ke rencana kemarin MUI, ini ke PKS. Memang mereka ini benci anti-Islam, nggak peduli Islam yang seperti yang demikian. Kita harus saling menolong saudara Muslim. Saya ingatkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang mulia bersabda, "Al-Muslimuna akhul Muslim, la yaslimuhu wa la yuslimuhu wa la yahdulu." Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya, tidak boleh menyakiti, menzalimi, apalagi menyerahkannya kepada musuh. Dan siapapun latar belakangnya, ya partai apa, apalagi partai Islam ya. Walaupun partai Islam kita juga koreksi, kalau keliru ya keliru, kalau pas benar ya kita bela. Dia adalah saudara kita. Tidak boleh kita ada partai keadilan sejahtera ya, mentang-mentang kita dari PKS mau dibubarkan, tepuk tangan nanti biar suara PKS masuk ke partai saya. Enggak boleh begitu. Itu ada penyakit hasad, dengki, bahaya itu akan memecah kesatuan umat Islam. Justru kita harus saling menolong, saling melindungi, dan harus kita lawan oligarki ini. Masalahnya itu oligarki. Nah tadi teman-teman di KPAU ya, saya kebetulan didapuk menjadi ketua umum Koalisi Persaudaraan dan Advokasi Umat mau membuat tweet bonds dukungan untuk tolak proyek IKN. Nanti subscribe channel, jangan yang dibuat oleh KPAU dengan menampilkan fotonya yang isinya IKN, biar kalaupun referendum belum terjadi ya, referendum sosial media sudah kita lakukan. Suara sosial media itu kan presentasikan suara rakyat, maka kita ramaikan ya tagar-tagar ya penolakan terhadap proyek IKN, termasuk billboard yang akan diterbitkan secara resmi oleh Koalisi Persaudaraan dan Advokasi Umat. Silahkan nanti mejeng ya foto-fotonya, selfie di billboard itu, dan bagikan ke sosial media atau dijadikan display picture di akun-akun sosial media antum-antum semuanya. Bisa di IG, bisa di Instagram, IG itu ya Instagram ya. Bisa di Facebook, bisa di Twitter, bisa di Facebook, macam-macam lah itu.
sosial media yang tersedia begitu. Insya Allah ini yang bisa kita lakukan. Jadi ada dua proses referendum untuk menolak ini. Pertama, referendum yang diakomodir oleh kebijakan negara, dan ini oleh pemerintah tadi yang ngadakan. Yang kedua, sambil itu nunggu kita jalan referendum sendiri, ya, ini dengan referendum sosial media. Referendum sosial media kita kumpulkan dukungan masyarakat untuk menolak IKN tadi, ya, menolak proyek pindah ibu kota. Alasannya sederhana apa? Itu nguntungin oligarki. Itu proyek oligarki, nggak ada manfaatnya buat rakyat. Bahkan rakyat nanti akan kena beban bayar pajak untuk membiayai program pindah ibu kota itu. Mereka yang untung beliung, mereka yang diuntungkan. Nggak ada kepentingan rakyat. Rakyat apa? Mana? Apakah ada di antara kita yang pengen pindah ibu kota? Lu saya tinggal di sini ya, enggak. Kalau ada urusan ke ibu kota nanti di Panajam sana, berapa lama? Lah kemudian kalau kita menyampaikan aspirasi, ada kebijakan pemerintah DPR tidak cocok, kemudian kita mengkonsolidasi mau demo, ternyata ibu kotanya udah pindah di Kaltim, gimana bisa kita demo? Jadi di sana nanti pemerintahan menjadi pusat kezaliman yang tidak bisa disentuh oleh rakyat. Kenapa? Mereka produk undang-undang atau kebijakan zolim seperti apapun, nggak ada yang ngontor, nggak ada yang demo. Masa yang dari Bogor, dari Bekasi, dari Tangerang, juga dari Jakarta mau demo tolak undang-undang harus lari ke Penajam Pasar Utara. Berapa biayanya? Kalau pakai laut beberapa hari, ya, mendayung sampai sana, penguasanya udah pergi. Kalau pakai kendaraan harus juga, ya, nyebrang ke laut. Kalau pakai pesawat berapa biayanya? Nggak jadi demo, habis. Kemarin saya bikin tulisan judulnya demonstrasi imajiner. Nah, itu mengisahkan tentang sebuah warung kopi sedang ribut tentang kebijakan pemerintah DPR dan presiden yang zolim. Dia datang Pak RW, mereka sepakat untuk mendemo, tapi ternyata mentok terakhir biaya untuk ke Panajam, siapa yang nanggung? Nah, semua bubar. Jadi ini juga ada bahaya yang panjang, ya. Bahayanya diantaranya adalah tidak ada lagi kontrol masyarakat terhadap pemerintah. Kenapa? Karena nanti ketika ibu kota itu jauh dari jangkauan rakyat, ya, maka kekuasaan akan dapat, ya, berbuat zalim sekehendaknya. Dan ini yang harus kita lawan. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Yang jelas kita dukung penolakan IKN ini, yang juga kita bela PKS yang dinarasikan mau dibubarkan, dan kita terus suarakan. Nah, saya sudah membuka forum, ya. Teman-teman tadi ada yang bagian polling, ya, nanti ada yang polling, ada teman-teman juga. Kemudian sedang merencanakan juga platform sosial media lainnya untuk menyuarakan, dan yang paling jelas, yang paling akan kami edarkan nanti di komunitas, setiap komunitas juga akan kami sebarkan di channel ini, ya, itu Tribons untuk dukungan menolak IKN. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh kita untuk berjuang untuk membela kepentingan umat ini dari kezaliman oligarki yang saat ini dikendalikan melalui rezim Jokowi. Baik, kita lihat dulu subscriber Aka Channel yang kebetulan sudah hadir di sini. Silahkan subscriber Aka Channel. MD Arif, ubah ibu kota ke Kayangan. Ya nggak gitu juga lah. Itu nanti kalau udah kiamat, ya. Nur Black, mirip kerajaan. Tolak IKN, Julia Widiati tolak IKN, Wina tolak IKN, Zahia tolak IKN, Khalwani IKN, wajib pindah, PKS nggak punya power. Kebetulan PKS yang kemudian untuk referendum. Tapi semua masyarakat, ya kita lihat deh, saya bikin channel ini kan ini membuktikan, walaupun saya bukan PKS ternyata kan menolak. Nah, berarti aspirasinya adalah aspirasi rakyat. Jadi justru yang harus pikir itu adalah buzzer-buzzer yang melambungkan tagar bubar PKS, ya, yang dukung IKN pindah, itu kan mereka dapat cuan, itu dugaannya. Nah, mereka kan nggak mikirkan beban rakyat, mereka hanya memikirkan dapat orderan untuk melambungkan opini yang dikehendaki rezim. Yang begitu-begitu bisa lihat nanti tagar mereka tuh nggak bertahan lama, gitu, ya. Haryadi tolak IKN, Popitris tolak IKN, Nur Habibah RTG tolak IKN. Anakku sayang tolak IKN, belum ada ratusan tahun sudah pindah ibu kota, antar ratusan tahun ke depan pindah ibu kota kemana lagi? Sebenarnya bukan karena hitungan ratusan dan sebagainya, tapi hitungannya mereka pengen project, gitu loh. Proyek IKN itu project untuk melayani oligarki. Karena yang diuntungkan oligarki. Perkara nanti apakah IKN itu jadi atau tidak, apakah nanti akan menjadi kota mati atau kota hantu, bahkan dia nggak peduli. Yang penting
Yang penting dapat duit dulu, sama seperti Bandara Kertajati. Apakah nanti punya fungsi sebagai bandara atau tidak, atau bahkan hanya menjadi bengkel pesawat terbang, nggak ada urusan. Yang penting dapat duit dari proyeknya. Itu kan sebenarnya harusnya Bandara Kertajati itu korupsi. Kenapa? Karena pembiayaan dari keuangan negara itu rugi. Kenapa? Karena manfaatnya tidak sesuai dengan perencanaan. Manfaatnya untuk apa? Manfaatnya kan harusnya untuk bandara, bukan sebagai tempat untuk bengkel pesawat terbang. Dan pesawat terbang siapa yang mau dibawa ke situ? Oh, semua armada penerbangan itu sudah punya rule sendiri, tempat maintenance-nya di mana gitu. Nggak mungkin tiba-tiba dibawa Kertajati, enggak. Ini kan cuma untuk mengelabui masyarakat, dan bahaya, itu korupsi sebenarnya. Tapi karena udah diputus berubah kan, jadi selesai, tidak ada lagi KPK meneliti. Saya dulu pernah mendampingi satu kasus korupsi, hanya merubah beberapa spek ya di dalam bandara saja itu kena kasus karena dianggap terlalu kemahalan, HPS-nya kemahalan, dan kemudian dianggap merugikan keuangan negara. Apalagi bandara ini nggak berfungsi, bukan hanya kemahalan, nggak bermanfaat. Bandara Kertajati itu korupsi. Ayo KPK selidiki korupsi itu. Tapi kalau KPK sudah berada di ketiak rezim, ya nggak bisa. Ya nanti ambil yang receh-receh saja. Ya OTT hakim kayak di Surabaya kemarin, OTT kepala daerah yang receh-receh. Kalau yang gede-gede nggak berani KPK. Kalau anak presiden Kaisang dan Gibran nggak berani KPK. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua diberi ridho oleh Allah. Mudah-mudahan tetap berjuang, tetap konsisten menyuarakan kebenaran. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.